Selamat datang di Laboratorium Gambar Teknik dan Studio Desain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pre-modul 3.1 Essential Drawing. Pada modul kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat kepala gambar pada aplikasi AutoCAD Mechanical 2024. Pertama-tama kita membuat file baru dengan cara klik drop down menu pada menu new ini, kemudian pilih Browse Templates. Kita gunakan Ekada ISO, kemudian klik Open. Tampilan awalnya akan terlihat seperti berikut. Karena kita akan membuat kepala gambar, jadi kita akan menggunakan bagian Layout. Kita pindahkan juga untuk workspace-nya menjadi Mechanical. Kita lakukan setup terlebih dahulu dengan ketikan pada keyboard teman-teman Units, kemudian tekan Enter. Pastikan untuk tipe line ini adalah desimal dan unitsnya adalah milimeter. Kemudian klik OK. Kemudian ketikan DS setting atau DS saja sehingga muncul DS setting seperti ini, kemudian Enter. Akan terlihat menu seperti ini. Klik pada bagian Object Snap. Kemudian nyalakan atau checklist bagian-bagian yang ditunjukkan seperti pada layar. Sebenarnya untuk settingan ini tidak harus sama, dapat bervariasi pada setiap komputer dan bisa bervariasi terhadap keinginan masing-masing. Namun saya sarankan untuk disamakan karena akan mempermudah pengerjaan ke depannya. Jika sudah, kemudian klik OK. Kita pindah ke ribbon layout untuk mengubah ukuran kertas dan style dari proyeksinya. Pertama-tama kita ubah dulu untuk dua style ini menjadi metrik 50. Kemudian klik pada panah kecil di sini sehingga buka menu drafting standar, dan untuk projection type-nya pindahkan ke third angle. Kemudian klik OK. Kita bisa zoom out terlebih dahulu, kemudian kita pindah ke tab Home, ke ribbon Home, maaf. Kita gunakan Rectangle Tool. Klik di sini dan drag, kemudian ketikan 420. Tekan tab untuk pindah ke sisi lainnya, ketikan 297. Kemudian klik Enter. Sehingga didapat kotak seperti ini. Kemudian kita gunakan tool offset, yaitu ini. Klik, ketikan 10, kemudian Enter. Klik pada bagian kotak yang sudah dibuat tadi, kemudian drag ke dalam dan klik di area dalam kotaknya. Tekan Escape untuk keluar dari toolsnya. Kemudian pada bagian kiri sini kita klik, lalu klik pada Control Node di sini. Gerakan ke kanan sedikit, kemudian ketikan 10. Sehingga kita mendapatkan suatu border dengan ukuran kertas A3, yaitu border paling luar ini, dengan jarak border ke kotak yang dalamnya adalah 20 mm di kiri dan 10 di sisi lainnya. Kemudian kita kembali lagi ke ribbon layout dan klik Page Setup. Pada layout satu ini kita klik Modify. Untuk nama printer atau plotternya kita ganti menjadi DWG to PDF, dan paper size-nya menjadi ISO full bleed A3 yang memiliki ukuran 420 x 297 mm. Untuk plot areanya kita ganti menjadi window. Akan muncul seperti ini. Kita klik di ujung kiri bawah dan di ujung kanan atas. Kemudian klik OK dan close. Sehingga kertasnya akan menyesuaikan sesuai border yang telah kita bikin. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat etiket di sisi kanan bawah ini. Kita kembali ke ribbon Home, kemudian gunakan Tools Rectangle.
klik di ujung kiri kanan, klik di ujung kanan bawah ini, kemudian kita drag samping, ketikkan 184, kemudian tekan tab dan ketikkan 25. Didapat suatu segi panjang seperti ini. Dan kita gunakan tools rectangle lagi untuk membuat kotak lainnya. Kita bisa paskan di sini. Kemudian kita klik tab dan kita ketikkan 10. Sehingga dapat ini. Untuk lebih jelasnya, ukuran-ukurannya akan ditampilkan pada layar. Kita gunakan lagi tools yang sama. Klik di sini, kita paskan di sini. Kemudian kita ketikkan 30 dan enter. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan tools rectangle ataupun line. Hanya saja saya lebih suka menggunakan rectangle karena menurut saya itu lebih mudah. Kita juga bisa menggunakan tools yang sama berulang kali dengan klik kanan dan repeat. Sehingga kita bisa menggunakan tools ini kembali tanpa harus mengetik di atasnya. Kita ketikkan 40, kemudian tambah lagi, klik di sini, paskan, dan kita ketikkan 4. Tarik lagi, kemudian klik di sini, paskan, kita ketikkan 50, kemudian enter. Klik di sini, kemudian paskan di sini. Dan kotak yang terakhir, kita klik di sini, paskan, geser sedikit dan ketikkan 15. Sehingga untuk hasil akhirnya dapat seperti ini. Kemudian kita akan membuat kotak-kotak yang lebih kecil lagi untuk menuliskan keterangan-keterangan yang ada pada gambar ini. Kita gunakan line. Bisa kita zoom untuk mempermudah. Kita klik di sini, drag ke bawah, ketikkan 5, kemudian enter. Kita drag ke kanan secara tegak lurus sampai mengenai garis ini, kemudian klik di sini, tarik lagi ke bawah, ketikkan 5, kemudian enter, dan tarik ke kiri dengan tegak lurus hingga bertemu dengan garis yang ini. Kemudian klik di sini. Untuk menghilangkan tools, kita tekan escape. Sehingga didapat seperti ini. Kemudian kita akan membuat keterangan proyeksi yang berada di kiri sini. Nah, pada kotak ini akan diisi oleh sebuah lingkaran dan trapesium yang akan melambangkan proyeksi yang kita gunakan. Karena kita menggunakan proyeksi Amerika atau third angle, maka kita dapat menyamakannya seperti gambar yang ada pada keterangan ini. Kita bisa membuat gambar ini secara manual pada kotak ini. Kita kembali ke ribbon home dan kita akan menggunakan circle dan line. Untuk mempermudah pengerjaan, kita bisa membuat terlebih dahulu garis bantunya. Kita gunakan line, paskan pada tengah ini dan tarik hingga ke tengah sini. Kemudian klik. Kita gunakan circle, paskan di tengah sini. Kita tarik. Diameter untuk lingkaran ini adalah 5, sehingga kita masukkan jari-jarinya 2,5, kemudian enter. Dan kita buat lagi circle yang lebih besar dengan jari-jari 5 atau diameter 10. Kita ketikkan 5, kemudian enter. Sudah dapat seperti ini. Kita dapat menghapus garis bantunya dengan klik, kemudian klik kanan erase atau tekan delete. Kita buat garis bantu lagi untuk membuat si trapesiumnya. Klik di sini, kemudian drag menuju ke tengah, dan klik di sini, kemudian escape. Kemudian kita menggunakan rectangle tools untuk membuat kotak sebagai acuan utamanya. Kita paskan di sini, kemudian geser dan paskan di titik ini, dan tarik ke atas sehingga dia bersilangan seperti ini. Kemudian klik, kita tarik ke bawah, tarik ke kiri sehingga dia snap ke sini, dan tarik ke kanan. Secara tegak lurus seperti ini.
Kemudian ketikkan 12 dan enter. Sehingga didapat kotak seperti ini. Setelah itu kita dapat menghapus garis bantunya dengan klik di sini, kemudian tekan delete. Kita menggunakan tools lain kembali. Kita paskan di sini. Klik, tarik ke kanan sampai bertemu dengan garis ini, klik lagi, lalu klik di ujung sini. Tekan escape. Lakukan hal yang sama pada sisi bawahnya. Setelah didapat bentuk seperti ini, kita bisa klik PR untuk mengeluarkan toolstream dan enter. Klik dan drag di bagian-bagian sini untuk menghapus garisnya. Untuk keluar, tekan escape. Sehingga didapat hasil seperti ini. Kemudian kita akan memberikan suatu garis yang merupakan center mark dan center line. Kita bisa buka drop down menu di sini, kemudian klik center line cross. Kita bisa tempatkan dulu kursornya di kiri sini, kemudian drag ke tengah sini. Klik di sini, geser, dan klik di sini. Nah, sehingga didapatkan garis plus berwarna biru ini. Kemudian kita bisa pindah ke tools center line in between. Kita pilih dulu garis yang di atas, kemudian kita pilih garis yang di bawahnya. Sehingga didapat garis biru seperti ini. Kemudian klik garis birunya dan kecilkan sisi kiri dan kanannya agar tidak berkenaan dengan garis lainnya. Kemudian tekan escape. Karena di sini masih berwarna biru, kita harus mengubahnya menjadi warna hitam. Klik semua garisnya. Kemudian pada ribbon bagian layer ini, kita buka drop down-nya dan pilih untuk yang warna hitam ini. Kemudian tekan escape. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat textile atau gaya dari tulisannya. Kita pindah ke tab annotate, ke ribbon annotate, kemudian buka drop down teks ini, buka di bagian standar ini, kemudian klik manage textile. Kita klik new, kemudian ketikkan lower strip box, klik OK, ganti fontnya menjadi Tahoma dan tingginya menjadi 5. Kemudian klik apply. Kita klik new lagi. Berikan nama upper box. Klik OK. Fontnya Tahoma dengan tingginya adalah 3. Kemudian klik apply dan close. Kita buka lagi drop down teksnya. Kita pindahkan ke style lower box. Kemudian kita klik di bagian huruf A ini untuk membuat suatu teks. Kita klik di pojok sini dan di pojok sini untuk membuat bagian yang akan kita berikan teks. Untuk justification-nya kita pilih middle center. Kemudian kalian ketikkan ini titik F dengan huruf kapital. Kemudian klik close text editor sehingga didapatkan teks seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk kotak yang sebelah sini. Dan isikan tulisan word. Kemudian teman-teman klik close text editor. Dan untuk kotak yang terakhir, teman-teman bisa isikan koran kertasnya, yaitu A3. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mengisi kotak-kotak di bagian atas. Maka kita ganti tekstilnya menjadi upper box. Klik di huruf A ini, kita dapat zoom untuk mempermudah.
klik di sini, kemudian di sini. Untuk justification-nya, kita menggunakan middle left. Berikan spasi agar tidak mengenai garis, kemudian ketikkan skala. Dan klik close text editor. Lakukan hal yang sama untuk kotak-kotak yang lainnya. Untuk kotak yang ini, kita ketikkan satuan. Kemudian untuk kotak selanjutnya, kita isikan tanggal. Kotak berikutnya, kita isikan di gambar. Yang berikutnya kita isikan di periksa. Ini kita isikan NIM. Kemudian yang terakhir ini, untuk kotak yang paling besar, kita isikan peringatan dengan titik 2, namun dengan jenis font kecil. Untuk justifikasinya, kita gunakan top left khusus untuk yang peringatan ini. Kemudian klik close text editor. Bisa dilihat ini untuk teksnya mengenai garis di atas, sehingga kita bisa menggesernya sedikit. Kita klik di sini, kemudian di sini, dan tarik ke bawah sedikit. Kemudian klik, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian kita akan membuat titik 2 pada keterangan-keterangan berikut dengan cara klik pada huruf A ini, klik di sembarang tempat, kemudian drag ke bawah setinggi ilustrasi dari ABC ini. Kemudian klik. Ketikkan titik 2 dan close text editor. Nah, sehingga didapat seperti ini. Untuk mempermudah pengerjaan, kita bisa menggunakan command copy paste. Kita klik di sini dulu, kemudian kita klik, tekan Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian klik. Ctrl V lagi, klik. Ctrl V lagi, klik. Buat sebanyak 6.2. Setelah seperti ini, kita bisa pindahkan titik 2-nya ke bagian-bagian yang akan diisikan. Nah, jika kalian mengalami di mana titik 2-nya seperti snapping kepada garisnya, maka teman-teman berarti kurang di zoom. Nah, bisa diklik, di zoom dulu baru diklik dan dipindahkan ke tempat yang teman-teman inginkan. Dan pindahkan titik 2 yang lainnya. Seperti ini bisa teman-teman rapihkan serapih mungkin. Kemudian saya tekan escape untuk mendeselect semua titik 2-nya. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya attributes. Attributes ini digunakan untuk mempermudah pengeditan informasi ke depannya. Kita pindah ke ribbon insert, kemudian klik define attributes. Pertama-tama kita ubah dulu text style-nya menjadi lower box karena kita akan membuat attributes untuk kotak di bagian bawah. Dan justifikasinya menjadi center. Isikan di bagian tag drawing underscore name dan isikan yang sama untuk defaultnya. Kemudian klik OK.
klikkan bagian drawing name ini pada kotak bagian bawah ini di bagian tengah. Jika mengalami snapping seperti ini, kita bisa zoom terlebih dahulu, kita klik lagi di sini, dan kita pindahkan secara manual. Usahakan tulisannya berada di tengah. Kemudian kita akan membuat atribut yang lainnya. Kita klik Define Attributes kembali. Ubah text style-nya menjadi upper box dan justification-nya menjadi left. Kita buat tag untuk skala dengan defaultnya skala juga, dan klik OK. Taruh atributnya di sini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Untuk tanggal, defaultnya kita isikan dengan format penanggalan, yaitu dd/mm/yy. Kemudian klik sini. Di gambar isikan tagnya di gambar, kemudian defaultnya isikan your_name dan klik OK. Kemudian untuk tag diperiksa, kita isikan defaultnya assistant_out. Nah, jika snapping seperti ini, seperti biasa kita zoom, kemudian kita pindahkan secara manual. Define atribut yang terakhir adalah tagnya name, kemudian defaultnya diisi dengan keyword_sid. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan blok semua dengan klik dan drag. Klik di sini untuk membuat suatu kepala gambar, yaitu fat block. Ketikkan di sininya title block dan klik pick point, lalu klik di ujung kiri bawah sini. Jangan ubah nilai XYZ yang ada pada tabel ini, karena ini di-generate secara otomatis. Kemudian klik OK. Untuk ini kita bisa klik cancel terlebih dahulu. Karena sudah jadi seperti ini, kita bisa mengedit si informasi yang ada pada kepala gambar ini. Kita juga bisa mengedit kepala gambarnya jika terjadi kesalahan. Misalkan kita ingin mengubah si proyeksinya karena ada kesalahan, kita bisa klik dulu, kemudian klik kanan, kemudian masuk ke block editor, sehingga kita bisa mengubah bagian-bagian ini, dan itu akan berubah pada gambar nantinya. Jika sudah, klik close block title block. Karena kita tidak melakukan perubahan, maka tidak ada perubahan di sini. Kemudian kita bisa mengganti si keterangan yang ada di sini dengan double klik pada kepala gambar, atau klik kepala gambar, klik kanan, kemudian edit atribut. Nah, di sini akan banyak tag dan value yang bisa kalian ganti. Misalkan untuk di sini terpilihnya tag name dan value your SID. Jadi kita isikan dengan name. Isikan dengan keterangan name sesuai name teman-teman masing-masing. Untuk lanjut ke teks selanjutnya, kita bisa tekan enter. Kemudian diperiksa, isikan dengan asisten jaga teman-teman. Untuk digambar, isikan nama teman-teman. Untuk tanggal, isikan tanggal saat pembuatan gambar. Untuk satuan, isikan milimeter dengan font kecil. Untuk skala, pada saat ini kita asumsikan saja 1:1.
Untuk drawing name, untuk sekarang kita isikan saja press shift. Kemudian klik apply dan oke. Nah, di sini kan ada kesalahan ya. Saya yang harusnya mengetik titik 2 menjadi titik koma. Nah, kita juga bisa mengedit dengan klik 2 kali, cari tag yang salah. Ini kan tadi tag skala ya di sini. Kita cari skala. Nah, maka kita bisa edit lagi value-nya. Klik apply, kemudian oke. Di sini berubah. Nah, sehingga untuk keterangan-keterangannya didapat seperti ini. Kita juga bisa memasukkan kepala gambar kepada layout lain dengan mudah. Misalkan untuk ke layout yang kedua ini, kita bisa juga memasukkan kepala gambarnya. Pertama-tama, kita klik layout dulu dan setup karena kita harus mengubah halamannya menjadi ukuran A3. Modify, kemudian WG, di WG itu PDF untuk nama plotter atau printernya, dan paper size-nya ISO full grid A3. Klik OK, kemudian close. Nah, ini kertas kosong, kita bisa masukkan kepala gambar yang tadi ke dalam kertas ini. Kita klik ribbon insert, kemudian klik drop down ini, dan ini adalah title block yang sudah kita bikin. Nah, akan terlihat seperti ini. Masukkan 0, kemudian tab, kemudian 0, kemudian enter. Di sini kita klik cancel dulu. Ini bisa kalian klik 2 kali dan isikan sesuai keterangan dari gambar kalian. Untuk drawing name dan skalanya bisa kita asumsikan terlebih dahulu 1:1 dan drawing name menjadi folder. Kemudian klik apply dan oke. Sehingga kita mendapatkan dua layout dengan dua kepala gambar yang sama, namun dengan informasi yang berbeda. Setelah itu, bisa kita ekspor kedua gambar ini menjadi sebuah PDF dengan cara pindah ke ribbon output. Untuk ekspor bagian ini, kita ubah menjadi all layout, kemudian kita drop down dan klik PDF. Akan terbuka pop-up seperti ini, kemudian pilih AutoCAD PDF High Quality Print untuk PDF presetnya. Kemudian untuk ekspornya, klik Export All Layouts. Berikan format penamaan free module strip 3.1 underscore nama underscore FRI, kemudian klik save. Jika muncul seperti ini, berarti ekspor sudah berhasil. Kemudian teman-teman bisa cek hasilnya seperti ini. Terdapat 2 halaman PDF yang sudah teman-teman buat pada aplikasi Autodesk AutoCAD. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Tetap dijaga semangatnya dan sampai bertemu di praktikum modul 3.1. Terima kasih.